Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan ke tema 1, subtema 2, pertemuan ketiga. Nah, di sini di halaman 82. Nah, Ibu akan membahas sedikit atau mengulas mengenai ide pokok. Nah, ide pokok itu adalah gagasan utama dari sebuah paragraf. Nah, biasanya terdapat di awal atau di akhir atau di awal dan di akhir. Nah, Ibu lihat dari hasil kalian masih banyak penulisan dalam bahasa Indonesianya yang masih kurang tepat. Nah, awal kalimat harus menggunakan huruf besar. Nah, Ibu akan mencontohkan ide pokok di paragraf kedua. Nah, kalian harus baca dulu secara seksama atau keseluruhan, baru kalian menentukan mana yang termasuk ide pokok. Nah, untuk paragraf kedua, ide pokoknya ada di awal kalimat. Nah, sampai titik hidup. Nah, itu adalah ide pokok paragraf kedua. Nah, untuk paragraf ketiga juga terdapat di awal kalimat sampai hidup rukun dan rukun. Nah, yang ketiga juga ada di awal sampai perbedaan. Yang ketiga, yang keempat ada di awal sampai sendiri. Yang keempat, yang kelima, yang keenam ada dari tri kerukunan sampai ke keyakinan. Yang terakhir ada pun tri keyakinan sampai ke bernegara. Nah, seperti itu. Awal kalimat harus menggunakan huruf besar. Selanjutnya, bisa kalian lihat di buku ada muatan PPKN. Di situ harus berdiskusi karena kita sedang belajar di rumah, jadi Ibu akan menjelaskan, kalian tinggal menyalin saja. Nah, setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Berikut nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah dan merayakan hari besar agamanya. Yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang yang sakit, membantu orang yang lain yang sedang kesusahan. Yang ketiga, gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerah sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Nah, yang keempat, pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Nah, dan yang kelima, memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Nah, ini adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, boleh kalian salin. Nah, selanjutnya, perilaku yang harus dihindari. Nah, Pancasila itu menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai luhur. Tetapi terkadang masih banyak orang yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur. Nah, ini yang perlu kita hindari di sekolah. Nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama, memilih teman hanya yang kaya saja. Nah, nggak boleh ya.
Yang kedua, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Nah, ini juga tidak boleh pelit. Yang ketiga, mencontek. Nah, apalagi ini. Yang keempat, berkelahi. Nah, tidak boleh berkelahi juga. Yang kelima, tidak mau mengikuti upacara bendera. Nah, mengikuti upacara bendera juga termasuk dalam nilai-nilai nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila keberapa? Tentunya ketiga. Patriotisme, memunculkan jiwa patriotisme. Dan yang terakhir, mengejek teman. Nah, ini juga dilarang keras, bullying. Tidak boleh membuli teman. Nah, di rumah tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Nah, ini harus dihindari. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua. Nah, tidak boleh memaksakan kehendak kepada anggota keluarga dan berbohong. Nah, sedangkan di masyarakat tidak mau menjenguk tetangga yang sakit. Nah, apabila kita memiliki tetangga, teman yang sakit sudah beberapa hari, nah kita wajib menjenguknya. Terus melarang orang lain melakukan beribadah sesuai dengan agamanya. Yang ketiga, minum minuman keras dan berjudi. Nah, tidak boleh. Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. Suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Nah, itu adalah sikap-sikap yang harus kita hindari di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, Indonesia itu adalah negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan. Nah, bisa lihat kalian di sini. Di sini ada berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Yang pertama, nilai-nilai luhur yang ada di tengah masyarakat, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, wilayah yang luas dan beberapa kepulauan. Nah, banyak di Indonesia itu dari mulai Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya, besarnya jumlah penduduk. Dan yang terakhir, keberagaman suku bangsa, agama, ras, budaya, dan ekonomi. Nah, selanjutnya kita beralih ke IPA. Kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bagian bumi atau alam. Nah, permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Di bagian daratan terdapat berbagai macam bentang alam, misalnya dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan pantai. Nah, sedangkan di perairan berupa danau, selat, teluk, dan samudra. Nah, kenampakan alam dibagi menjadi dua, ada kenampakan alam buatan dan kenampakan alam alami. Kalau buatan itu adalah kenampakan yang dibuat oleh campur tangan manusia. Nah, untuk membantu aktivitas manusia, contohnya yaitu bendungan untuk membantu manusia untuk mengairi pesawahan. Nah, kalau kenampakan alam alami, kenampakan alam alami itu kenampakan alam yang pure atau diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada campur tangan manusia. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat di halaman 89. Nah, di situ ada gambar kenampakan alam. Nah, berikanlah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia ya. Yang mana yang kenampakan alam yang ada di Indonesia, yang ini, atau yang ini? Yang kedua, berikan tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam buatan. Nah, kenampakan alam buatan yang mana? Bisa kalian perhatikan. Nah, ini contoh bendungan. Kenampakan alamnya yang ini contoh pulau. Nah, selanjutnya sudah kalian perhatikan, kalian isi di sini. Kenampakan ada 4 soal. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Tulis. Kenampakan buatan apa yang nampak pada gambar di atas? Tulis juga. Apa kenampakan alam itu? Apa kenampakan buatan itu? Nah,
tadi semua ini sudah Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya kita ke IPS. Kita belajar tentang bentang alam Pulau Papua secara umum. Nah, Pulau Papua adalah pulau perbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Nah, sebagian besar daerah Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus. Nah, karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Nah, di sini ada kolom mengenai nama-nama pulau dan bentang alam secara umumnya. Nah, di sini Ibu telah mencontohkan untuk Pulau Jawa. Nah, gunung yang ada di Pulau Jawa ada Gunung Slamet, Ciremai, Galunggung, dan masih banyak lainnya. Boleh dituliskan 3. Nah, lembahnya ada Lembah Cilengkrang di Kuningan, ada Grand Canyon, ada Lembah Dieng di Jawa. Nah, bukit, ada Bukit Sumedang, ada Bukit Kidul. Sungainya ada Sungai Citarum, ada Sungai Sunter. Nah, sedangkan dataran rendahnya ada dataran rendah Surakarta. Nah, pantainya ada Pantai Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Ancol. Nah, ini Ibu telah mencontohkan. Untuk yang selanjutnya, tugasnya yaitu halaman 92 sampai 93. Nah, kalian tulis dan cari sumber-sumbernya dari buku, dari internet boleh. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang belum dipahami, boleh tanyakan langsung kepada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.